Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum belajar, Ibu akan absen dulu ya. Ada Adam, hadir. Bella, hadir. Cynthia, hadir. Doni, hadir. Oke, semua hadir ya. Sebelum kita belajar, Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu lingkungan sehat itu seperti apa sih? Bella, boleh? Ya, lingkungan sehat itu lingkungannya hijau. Karena lingkungannya hijau ini berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Ya, hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Jadi kita menghirup oksigen dari tumbuhan hijau, tumbuhan yang besar, ya. Kita mendapatkan oksigen dari tumbuhan tersebut. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya upaya keseimbangan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Tadi Ibu sudah tanya tentang lingkungan sehat itu lingkungannya seperti apa sih? Bella menjawab lingkungan hijau, betul sekali. Ya, sekarang ada yang tahu apa yang membuat segar udara di luar? Ya, tadi seperti tumbuhan hijau itu. Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan banyaknya oksigen untuk kita hirup, untuk manusia hirup. Sekarang kita belajar tentang mengenal bagian-bagian yang ada di tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan itu ada apa aja sih anak-anak? Ya, bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, ada batang, ada daun, betul sekali, ada bunga, ada buah, dan ada biji. Ibu sekarang akan menjelaskan, dimulai dari akar ya. Ibu akan menjelaskan akar terlebih dahulu. Ya, pertama ada akar. Akar itu ada fungsinya nggak sih? Ya, akar juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah. Biasanya kita menemukan akar itu berada di dalam tanah. Nah, tumbuhan memerlukan akar untuk hidup. Bagian akar ini terdiri atas rambut akar atau bisa disebut bulu akar dan tudung akar. Nah, rambut akar atau bulu akar ini berfungsi sebagai tempat masuknya zat-zat makanan dan juga air. Sementara itu, tudung akar berfungsi sebagai pelindung bagian akar untuk menembus tanah. Akar tumbuhan juga berfungsi untuk mentegakkan atau mengkokohkan batang. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Selain kedua fungsi itu, akar juga berfungsi sebagai alat pernafasan pada tumbuhan dan menyimpan makanan ya. Jadi akar itu bisa disebut rambut akar atau bulu akar dan juga tudung akar yang memiliki fungsinya masing-masing ya untuk sebuah tumbuhan. Yang kedua itu ada batang. Pernah melihat kan pohon kelapa yang tinggi sekali? Kenapa pohon kelapa bisa menjulang tinggi ke atas? Ada yang tahu? Ya, pohon kelapa dapat menjulang tinggi karena mempunyai batang.
Batang pada pohon dapat menegakkan tumbuhan sehingga dapat menjulang tinggi, sangat tinggi seperti pohon kelapa. Nah, batang juga memiliki fungsi-fungsi. Di batang ada 3 fungsi ya. Ada 3 fungsi, yaitu pengangkut, penopang, dan penyimpanan. Batang berguna sekali sebagai pengangkut atau alat transportasi tumbuhan. Batang mengangkut zat hara dan air dari akar ke daun. Jadi, yang pertama itu akar kan menyimpan air. Nah, dari akar naik ke atas melalui batang yang akan disampaikan ke daun. Ya. Nah, selanjutnya ada daun. Daun adalah tempat tumbuhan membuat makanan atau fotosintesis. Jika tumbuhan tidak mempunyai daun, maka tidak dapat membuat makanannya sendiri. Daun pada tumbuhan mempunyai 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada helai daun, ada tulang daun, dan yang ketiga ada tangkai daun. Selain itu, fungsi lain dari daun adalah sebagai pernafasan pada tumbuhan. Nah, yang keempat ada bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang sangat menarik sehingga mengundang serangga dan kupu-kupu untuk membantu penyerbukan bunga. Yang kelima ada biji. Biji merupakan alat utama untuk berkembang biak dan juga untuk menyebar. Biji dapat berubah menjadi tanaman baru karena mengandung embrio. Ya, jika kita mau menanam tanaman yang baru, itu bisa melalui biji. Jadi kita menanam biji, nanti dia akan keluar akarnya, terus akan keluar batang, akan keluar daun, akan keluar buah, ya. Jadi biji ini bisa membuat satu tanaman baru yang lainnya, ya. Nah, yang terakhir ada buah. Buah merupakan sumber makanan bagi manusia dan juga hewan. Selain itu, sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup, seperti manusia dan hewan, ternyata buah juga memiliki fungsi untuk dirinya sendiri. Nah, bagi tumbuhan, buah ini juga sebagai berguna juga untuk melindungi bakal tumbuhan baru yang berupa biji tadi ya. Jadi di dalam buah ini akan terdapat biji yang dimana biji itu bisa untuk ditanam menjadi tanaman yang baru. Seperti itu anak-anak. Ada yang tahu buah apa aja sih yang bisa dikonsumsi? Yang bisa kita makan, ya. Ya, betul, ada buah apel, terus buah mangga, buah jambu, banyak ya, banyak sekali buah-buahan yang bisa kita makan. Nah, bagaimana sih kita untuk melestarikan tumbuhan-tumbuhan tersebut agar lingkungan tetap hijau, lingkungan tetap sehat, oksigen kita terjaga agar kita sehat menghirup oksigen. Ya, ada yang tahu? Menjaga kelestarian lingkungan. Ya, bisa merawat tumbuhan. Contohnya seperti disiram ya, menyiram tanaman setiap sore boleh. Tapi ada beberapa tumbuhan yang tidak bisa disiram setiap hari. Ya, seperti 2 hari sekali boleh, asal tidak setiap hari ya. Ada beberapa tanaman yang tidak boleh disiram setiap hari. Ada lagi yang lain?
Ya, memberi pupuk, betul, betul sekali. Memberi pupuk juga salah satu melestarikan tumbuhan yang kita punya ya. Memberi menambahkan pupuk boleh, mengganti dari tanah ke pupuk boleh. Ada lagi yang tahu? Ya, melestarikan juga tidak menginjak tanaman juga salah satu melestarikan tumbuhan. Karena kalau diinjak, tumbuhannya akan rusak, akan mati nantinya ya. Iya. Lalu ada apa lagi untuk melestarikan tumbuhan yang kita punya? Ya, seperti tadi, menanam tumbuhan baru dari biji. Ya, bisa seperti apel, dari bijinya, di dalam apel itu kan ada biji, itu bijinya bisa ditanam kembali untuk mendapatkan tanaman baru. Jadi tanamannya semakin banyak dan semakin melestarikan tumbuhan tersebut. Ya, semakin banyak semakin baik. Lalu menghindari tanaman dari hama atau dari yang bisa disebut gulma. Nah, iya, itu juga salah satu melestarikan tumbuhan, menghilangkan dari hama ya, supaya tanamannya tidak mati. Sekarang ibu mau tanya, ada tidak sih dampak-dampak kalau kita tidak melestarikan lingkungan, tidak melestarikan tumbuhan? Ada yang tahu tidak dampaknya apa saja? Ya, bisa banjir, bisa tanah longsor ya. Dampak-dampak ketika kita tidak melestarikan lingkungan. Terus persediaan seperti buah-buahan tidak ada karena pohon-pohonnya punah atau tidak dilestarikan oleh kita. Ya, banyak sekali dampak-dampak yang terdapat pada kita tidak melestarikan lingkungan. Oke. Ya, sekian pembelajaran hari ini yang kita dapat. Ya, seperti tadi, bagian-bagian tumbuhan ya. Bagian-bagian tumbuhan apa saja tadi? Ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, ya. Terus apalagi? Ya, ada bunga, ada biji, ya. Jadi kita harus tetap melestarikan lingkungan ya, di lingkungan sekitar. Seperti kalau ibu punya tanaman, boleh dibantu disiram agar tanamannya tumbuh menjadi besar dan bisa menjadi tumbuhan yang menghasilkan oksigen. Ya, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.